Halo, perkenalkan saya Santika Rasulawati. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan evaluasi interaktif berbasis kuisis. Nah, langsung saja kita kepada pengenalan mengenai kuisis. Quizzes itu merupakan web tools berbasis game-based learning atau GBL yang sering dimanfaatkan untuk membuat permainan kuis interaktif dalam suatu proses pembelajaran. Nah, konsep ini juga disebut permainan kuis pada quizzes yang dapat mendorong peserta didik agar dapat berkompetisi secara sehat dalam memperebutkan posisi terbaik sebagai juara pertama dalam suatu permainan. Nah, quizzes ini juga memiliki berbagai fitur menarik. Di antaranya, pengguna dapat membuat quizzes interaktif lebih dari 4 pilihan jawaban. Nah, selain itu, pengguna dapat menambah media gambar ke dalam latar belakang pertanyaan dan juga menyesuaikan pengaturan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah selesai mendesain kuis tersebut, pengguna dapat membagikannya ke publik melalui 5 digit kode yang telah dihasilkan. Nah, fitur report dalam kuis ini dapat menampilkan data statistik terkait kinerja peserta serta dapat melacak berapa banyak peserta yang menjawab pertanyaan yang telah dibuat. Data statistik ini juga dapat diunduh dalam bentuk spreadsheet Excel. Setelah itu, terdapat pula fitur minggu. Fitur lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna yakni kelas sebagai fitur untuk membuat grup kelas. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan dari kuis sebagai alat evaluasi interaktif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, memudahkan guru untuk membuat suatu soal. Nah, hal ini disebabkan arsip soal tersebut telah disalin dan diduplikasi atau copy paste secara mudah. Nah, yang kedua, memiliki poin skor yang akan muncul setiap peserta menjawab satu pertanyaan dengan benar, serta secara otomatis tertera daftar ranking peserta dalam menjawab soal tersebut. Yang ketiga, jika peserta menjawab pertanyaan dengan salah, maka akan muncul feedback berupa jawaban yang benar. Yang keempat, terdapat tampilan review question pada akhir kuis untuk meninjau kembali jawaban yang telah dipilih. Nah, yang terakhir, urutan pertanyaan disusun secara acak sehingga antar peserta memiliki daftar urutan pertanyaan yang berbeda. Nah, selanjutnya juga terdapat kelemahan-kelemahan dalam kuisis. Di antaranya, yang pertama lemah dalam pengawasan, sebab peserta dapat membuka tab baru dan masuk ke dalam akun lain. Nah, hal ini dapat dilakukan apabila siswa memiliki 2 akun email. Selain itu, peserta ujian dapat mencari jawaban di internet. Selanjutnya, yang kedua itu kelemahannya, peserta dapat turun peringkat meskipun telah menjawab semua soal dengan benar, karena kecepatan peserta dalam mengerjakan soal dapat mempengaruhi perolehan dari nilai di peringkatnya. Selanjutnya, yang terakhir, muncul kendala jika beberapa peserta terlambat bergabung ke kuis. Nah, selanjutnya ada beberapa langkah-langkah dalam membuat akun kuisis. Nah, yang pertama, kita akan membuka alamat https://quizzes.com pada web browser. Nah, kita bisa buat dari Chrome. Seperti ini tampilannya. Nah, ini situs dari quizzes tersebut, quizzes.com itu. Nah, selanjutnya kita klik pick up pada sudut kanan bagian atas halaman quizzes atau langsung klik pada tombol mulai. Nah, di sini kita buat pick up. Selanjutnya kita pilih metode registrasi seperti pendaftaran menggunakan akun Google. Nah, kita kliklah akun Google ini, pick up with Google atau lanjutkan dengan Google. Dan kemudian kita pilih nanti akun Google yang akan kita gunakan. Nah, kita pilih di sini saya memakai silalahi.santikarla@gmail.com. Setelah kita pilih, kita tunggu sebentar. Nanti akan muncul seperti ini.
kita pilih jenis kepentingan yang akan kita gunakan dalam menggunakan puisi. Misalnya kita ingin membuat suatu puisi dengan pelajaran matematika. Nah, kita buat di sini nama puisi itu pecah. Terus kita bisa pilihan berganda. Terus kita bisa mengklik, misalnya kita buat di sini 1/2 ditambah 1/2 itu hasilnya sama dengan titik. Nah, misalnya jawaban yang pertamanya itu kita buat 1, pilihan jawaban keduanya itu misalnya 2, pilihan jawabannya ketiga itu 3, misalnya pilihan jawaban keempatnya itu 1/4. Nah, dengan demikian kita bisa menambahkan lagi di sini ada pilihan jawaban beberapa lagi. Tapi di sini kita cukupkan cuma 4 saja. Seterusnya kita bisa mengganti waktunya, bisa sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya saya buat di sini cuma 45 detik dalam mengerjakan ini. Nah, di sini kita juga bisa menjelaskan jawaban secara opsional. Nah, di sini jalurnya kita bisa menambahkan jawaban. Selanjutnya, setelah kita buat ini, tinggal kita simpan. Di sini kita bisa tandai yang benarnya. Jadi tadi di sini jika kita tambahkan fakta atau penjelasan menarik di sini, itu adalah aplikasi berbayar. Nah, dengan demikian kita tidak perlu menambahkannya jika kita tidak membutuhkannya sekali. Nah, selanjutnya setelah kita pilih jawaban yang benar, tinggal kita simpan. Nah, setelah kita simpan, nanti kita bisa menambahkan juga di sini beberapa pertanyaan lain. Nah, di sini misalnya kita cuma membuat satu pertanyaan, atau bisa juga kita menambahkan pertanyaan lain dengan cara mengklik buat pertanyaan baru di sini. Pilihan berganda juga bisa, banyak jawaban juga bisa, isian singkat juga bisa, survei juga bisa, esai juga bisa, slide baru juga bisa. Nah, tergantung dari kreasi kita masing-masing. Dengan cara apa yang ingin kita lakukan. Nah, misalnya saya ingin menambahkan pilihan berganda lagi sesuai dengan materi pecahan. Misalnya saya membuat 2/4 ditambah 2/4 itu sama dengan 1, sama dengan misalnya saya buat di pilihan jawaban 2 itu 1.
1/2. Di pilihan jawaban ketiganya ini kita buat 4/8, dan di pilihan jawaban keempatnya itu kita misalkan dia 4. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan tambahan pilihan jawaban, misalnya pilihan jawaban ke-5, pilihan jawaban ke-6, pilihan jawaban ke-7, pilihan jawaban ke-8, pilihan jawaban ke-9, maupun pilihan jawaban ke-10, tergantung kreativitas kita masing-masing. Tapi dikarenakan saya hanya memerlukan 4 pilihan jawaban, maka saya hanya membuat 4 pilihan berganda, 4 pilihan jawabannya. Nah, di sini saya sudah menjawab jawaban yang sebenarnya itu di pilihan jawaban kedua, yakni 1, sesuai dengan 2/4 ditambah 2/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya di penjelasan jawaban opsional ini kita bisa menambahkan fakta dan penjelasan menarik di sini seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi di sini kelemahannya itu berbayar. Bayarnya sesuai dengan 2 US dollar. Tapi kita tidak selalu menemukannya, sehingga kita langsung kepada durasi waktunya. Di sini kita bisa membuatnya misalnya 30 detik dalam menjawab soal yang tadi. Setelah kita sudah menjawabnya, setelah kita udah ngasih waktu durasinya, tinggal kita simpan. Nah, di sini sudah tersedia kuis tentang pecahan. Nah, selanjutnya tinggal kita simpan lagi. Kemudian kita misalkan di sini pilihan bahasanya itu Inggris. Terus kita pilih kelas, dari kelas kita buat umur 12 tahun yang menjawab. Ini juga akan otomatis 12 tahun. Kemudian ini siapa yang bisa melihat kuis ini, kita ganti menjadi publik, dapat digunakan untuk semua orang. Bukan kita buat pribadi, hanya dapat dilihat saja, supaya orang lain juga bisa mengakses. Peserta didiknya, peserta yang ingin ujiannya bisa mengakses. Nah, selanjutnya tinggal kita simpan. Nah, berikut kuis dari pecahan. Nah, kita bisa juga di sini mulai kuis langsung dan juga berikan pekerjaan rumah, tergantung dari kitanya. Nah, selanjutnya jika kita ingin mulai kuis langsung, ada yang klasik, ada kecepatan guru. Selanjutnya kita ingin membagikannya ke pengajar lain atau ingin menjawab soal ini. Nah, kita tinggal mengenalin soal ini, salin, terus misalnya kita mau salin untuk dijawab oleh peserta didik. Misalnya saya buat di sini, saya kirim ke Santi, konsultasi. Buka kembali di sini. Nah, ini otomatis bisa kita sesama guru saling berkolaborasi. Kemudian jika kita ingin mereview-nya, kita bisa juga dengan seperti ini. Soal yang telah kita buat tadi, yang 2 soal tadi tentang pecahan. Ketepatannya itu 50%, berarti kita dari 2 soal tersebut salah 1 dan benar 1 gitu. Saya
juga mendapatkan peringkat 12 dari 22 orang. Kalau saya pun mendapat 900. Nah, di sini kita bisa memainkan lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga bisa menemukan kuis terbaru. Dengan demikian kita bisa juga men-share link ini, copy, terus kita share ke teman kita juga untuk bermain. Dari Solo, terus kita bisa membagikannya ke publik juga dari sesuai dengan saya buat pemilihannya oleh saya sendiri. Nah, cara peserta mengakses ujian pada itu pun kita bisa membuat dari dari situ kita bisa atau juga dari pekerjaan rumah. Selanjutnya, dalam membuat laporan hasil kuis ini juga bisa. Nah, mengakses laporan kuis ini dapat membantu pengguna untuk mendapatkan data real time dan memahami kekuatan serta kelemahan dari peserta didik. Nah, sebagai guru, kita juga bisa memantau apa kelebihan atau juga kelemahan dari peserta didik yang telah kita ajar tersebut dari media belajar Quizzes ini. Nah, setelah masuk menggunakan akun Quizzes ini, pengguna dapat memilih set laporan pada bilah di sini. Hasilnya sini, lihat. Nah, hasilnya belum ada data dan satu kali dimainkan. Di sini ada semua laporan nantinya akan tersedia di sini. Siapa yang memainkan dan berapa jumlah hasil dari yang telah dijawabnya. Nah, pengguna juga dapat mengakses kuis selesai di bawah laporan saya untuk menilai peserta didik. Nah, setelah selesai, para pendidik ini nanti akan bisa menilai setiap dari jawaban dari peserta didiknya. Dari laporannya itu diketahuilah mana yang sudah menyelesaikan, yang sudah benar berapa, dan juga salah berapa yang telah dikerjakan. Nah, laporannya itu dapat diunduh dengan 3 jenis laporan di Quizzes. Ada laporan kelas dengan pertanyaan, ada laporan kelas oleh player, ada laporan pemain individual. Nah, seperti tadi saya solo ya. Selanjutnya, mengirim laporan ke wali murid itu juga bisa dengan PDF. Nah, bagi seorang pendidik, fitur ini sangat dapat membantu mendorong keterlibatan orang tua dalam pembelajaran dan perkembangan anak. Nah, pengguna dapat mengirim laporan kinerja dari siswa tersebut kepada orang tua melalui email yang telah tersedia setelah kuis selesai pada dashboard secara langsung. Nah, pengiriman email juga dapat dilakukan secara individual kepada setiap anggota keluarga ataupun orang tua maupun sekaligus. Nah, pengguna dapat juga mengirim email kepada orang tua dari chat laporan. Akses laporan kuis itu setelah kuis berakhir, kemudian kita klik email ke orang tua sebagaimana yang telah kita punya email. Dengan saya seperti ini. Setiap pesan yang dikirim kepada orang tua itu akan diperbarui secara otomatis. Isi pesan itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pengguna juga dapat menambahkan alamat email orang tua dan tekan kirim pesan kepada orang tua dan laporan dari skor siswa tersebut.
Demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang